Kembali kepada rutinitas kita berada di channel MZT Malang Raya, masih dalam kajian fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini kita menjawab atau menanggapi, merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kolom komentar. Yaitu yang pertama yang akan kami tanggapi terlebih dahulu, pertanyaan yang datang dari akun atas nama Dehan2487 pada 1 hari yang lalu. Si pemilik akun bertanya, "Assalamualaikum Ustadz, Ilyas mau tanya bagaimana hukum perempuan yang tidak dinafkahi." Jadi saya fokuskan kepada bagaimana hukumnya istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya. Bagaimana hukumnya terkait dengan suami yang tidak mau menafkahi istri, maka sebenarnya itu adalah perbuatan zalim. Sebab nafkah itu wajib diberikan kepada istri ketika memang itu adalah nafkah yang wajib. Adapun nafkah-nafkah yang hukumnya sunnah, maka tidak wajib diberikan kepada istri. Sehingga ketika istri tidak diberikan nafkah yang sunnah, istri pun juga tidak ada hak untuk menuntut suaminya untuk memberikan nafkah-nafkah yang sunnah. Adapun nafkah-nafkah yang wajib, maka istri memiliki hak untuk menuntut supaya si suami melunasi semua nafkah-nafkah wajib yang telah dia lalaikan. Menjadi timbul pertanyaan, bagaimana kemudian kita bisa tahu mana saja nafkah-nafkah yang wajib dan mana saja nafkah-nafkah yang tidak wajib atau sunnah. Nah, di sini nanti dalam bab masalah nafkah di fikih munakahat yang babnya itu dinamakan dengan bab nafkah, di situ akan ada dibedakan mana saja nafkah-nafkah yang wajib dan mana saja nafkah-nafkah yang tidak wajib. Untuk nafkah yang wajib, yang pertama adalah mas kawin. Mas kawin merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Jika misalkan mas kawin ini masih belum terlunasi, maka si istri memiliki hak untuk menuntut supaya mas kawin itu dilunasi. Boleh, istrinya menuntut itu boleh. Taruhlah misalkan si suami ini dulunya pernah ngomong atau saat akad nikah ini sudah menyampaikan bahwa mas kawinnya ini taruhlah misalkan 10 juta misalkan. Namun kemudian setelah selesai akad nikah sampai mungkin taruhlah 2 tahun misalkan, si suami ini masih menyerahkan 2 juta, masih kurang 8 juta. Kok nggak dilunas-lunasi, maka si istri boleh meminta, menuntut supaya 8 juta ini dilunasi. Ini yang pertama, hukumnya adalah wajib. Terus kemudian yang kedua adalah memberikan pakaian. Pakaian di musim panas dan juga pakaian di musim dingin. Ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada istri. Ketika tidak dilaksanakan, maka istri boleh menuntut suaminya tentang masalah pakaian pada musim panas dan juga pakaian pada musim dingin. Dan saya ingatkan dulu, tentang masalah pakaian ini, kewajibannya hanya 1 tahun 1 kali. 1 tahun hanya 1 kali. Jadi 1 tahun itu 1 kali membelikan atau membelanjakan pakaian panas, pakaian untuk musim panas maksud saya, dan 1 kali juga membelanjakan pakaian untuk musim dingin. 1 tahun hanya 1 kali. Jika misalkan ternyata si suami ini tidak memberikan, maka si istri masih punya wewenang, punya hak untuk menuntut kewajiban tersebut. Dan yang ketiga kemudian adalah masalah nafkah. Nafkah ini maksudnya adalah nafkah sehari-hari. Untuk nafkah sehari-hari ini hukumnya wajib. Yang seperti apa? Memberikan belanja, memberikan makan kepada istri dan juga anak-anaknya. Termasuk juga diantaranya adalah perabot-perabot rumah. Perabot rumah yang dimaksud ini seperti alat-alat kebersihan. Adapun perabot rumah yang sifatnya itu adalah tarofuh itu adalah yang hanya untuk sekedar hiasan-hiasan saja, maka itu hukumnya bukan wajib. Artinya berarti itu tidak termasuk nafkah yang wajib. Taruhlah misalkan si istri ini sudah diberikan uang belanja untuk makannya si istri dan juga makannya si anak, maka si suami telah memberikan nafkah wajibnya. Jika misalkan ternyata suami itu tidak memberikan nafkah belanja untuk sehari-harinya sampai kemudian 1 bulan, sampai kemudian 1 tahun, 2 tahun misalkan tidak diberikan uang belanja untuk makan sehari-hari, maka si istri punya hak untuk menagih, punya hak untuk meminta supaya nafkah-nafkah belanja ini semuanya dilunasi.
sesuai dengan hitungannya. Taruhlah misalkan satu hari itu si istri butuh uang untuk belanja makan itu taruhlah misalkan 50.000 misalkan. 50.000 untuk istrinya saja. Kemudian 50.000 untuk anaknya 2 misalkan. Berarti satu hari 100.000. Tinggal dikalikan, dia tidak diberikan itu selama berapa? Taruhlah misalkan selama 1 bulan 30 hari. Tinggal mengalikan. 100.000 dikalikan 30 hari, maka ini yang kemudian boleh ditagih oleh si istri kepada suaminya. Nah, ini untuk tanggapan soal yang nomor 1. Dan perlu saya ingatkan juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan pada channel YouTube MZT Malang Raya ini, dan juga semua rekan-rekan yang lainnya dari semua pemirsa YouTube yang ada, tentang masalah, mohon maaf, dalam tanda petik nafkah batin, atau yang biasa diistilahkan dengan hubungan badan antara suami istri. Saya perlu mengingatkan bahwa hubungan yang seperti itu tidak termasuk nafkah yang wajib. Itu adalah nafkah yang sunnah. Artinya berarti ketika misalkan ada seorang suami yang dia tidak sampai melakukan itu, maka sebenarnya pada dasarnya secara hukum, secara tekstual hukum, si istri tidak punya hak wewenang untuk meminta. Hanya saja dianjurkan sunnah hukumnya bagi si suami itu untuk memberikannya. Yang wajib itu sebenarnya apa? Yang wajib itu adalah suami menemani istri. Walaupun pada saat menemani ini tidak sampai melakukan hubungan badan. Kalau menemani istri itu hukumnya wajib. Tapi kalau untuk hubungan badan itu hukumnya tidak wajib. Sehingga supaya kita semuanya dalam rumah tangga ini bisa tahu mana hak-haknya istri dan mana juga yang menjadi hak-haknya seorang suami. Nah, ini penting sebagai respon atau tanggapan pada pertanyaan yang pertama. Berikutnya kemudian ada pertanyaan juga dari akun yang pertanyaannya adalah, Ustadz, mau tanya bagaimana hukumnya main perdukunan. Nah, ini bagaimana hukumnya main perdukunan. Kita perlu perjelas dulu yang dimaksud dengan perdukunan ini seperti apa. Kalau memang perdukunan itu memang jelas-jelas ada permainan dengan jin, ya, ada kesepakatan dengan jin atau khodam istilahnya itu, minta tolong dengan jin atau minta bantuan-bantuan kepada jin, maka hukumnya mutlak adalah haram. Jangankan bermain seperti itu, mendatanginya saja. Kita misalkan ingin berobat, kita mau cari konsultasi, kemudian kita datang kepada orang-orang dukun. Yang dukun-dukun ini memang terang-terangan dia itu memang menggunakan khodam-khodam dari jin. Itu saja kita mendatanginya, hukumnya sudah haram. Bahkan ada ancaman dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang datang kepada kuhan. Kuhan itu adalah bahasa Arabnya dukun. Lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Maksudnya apa? Ini menunjukkan betapa beratnya haramnya kita itu datang kepada perdukunan. Apalagi kalau sampai percaya kepada dukun itu sendiri, maka ini termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita murtad, naudzubillahi min dzalik, keluar dari agama Islam. Maka saya betul-betul menghimbau kepada semuanya, kepada semua pemirsa yang melihat acara ini, tayangan ini, baik dari MZT Malang Raya atau MZT yang lainnya atau pemirsa yang lainnya, supaya kita sekuat tenaga, sekuat mungkin menjauh dari dunia perdukunan. Jangan sampai kita main-main dengan bangsa jin sebagai khodam, sebagai minta bantuan dan seterusnya, karena ini termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat diharamkan oleh syariat kita, diharamkan oleh junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kiranya pada kesempatan kali ini hanya 2 pertanyaan yang bisa kami respon dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan kami respon pada video yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa mendatangkan barokah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan hati kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, dan kita terus-terusan diberikan tenaga untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.